Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Judul penelitian saya adalah persepsi konsultan program bilingual terhadap faktor ketuntasan program bilingual di sekolah dasar. Saya bekerja di Base Consultant. Base Consultant didirikan di Oktober 2020, kurang satu tahun yang lalu, dan saya sebagai direktur akademik. Kemudian didampingi oleh rekan saya yang juga direktur Base yang memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam mengelola program bilingual di sekolah di lembaga sebelum dia bekerja. Nah, core bisnis dari Base Consultant adalah memberikan pelayanan program bilingual di sekolah dasar dan juga program bahasa Inggris lainnya. Nah, founder dari Base ini pernah mengungkapkan kepada saya bahwa selama dia mengelola program bilingual ini, didapati bahwa banyak sekolah yang tidak tuntas dalam melaksanakannya. Dalam implementasinya banyak mereka tidak sampai tuntas. Namun yang menarik, ada beberapa sekolah yang tuntas melaksanakannya. Dan ini menarik bagi saya untuk kemudian saya teliti dari persepsi konsultannya, begitu. Kira-kira kenapa mereka bisa tuntas, dan pengertian tuntas di sini adalah diantaranya program dilaksanakan selama 6 tahun, kemudian selama 6 tahun itu siswa sekolah dasar itu menguasai 1.000 kosakata dari yang direkomendasikan dari Cambridge. Kemudian mereka mencapai lulus dari tingkat flyer di Cambridge itu lebih di atas 50% dari jumlah siswa yang ada. Itu diantaranya kenapa dikatakan tuntas. Nah, kemudian saya menarik ini ingin mengetahui kira-kira faktor-faktor apa saja yang mendukung tuntasnya pelaksanaan program bilingual di sekolah dasar. Saya ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mendukung tuntasnya pelaksanaan bilingual tersebut. Lalu kemudian pertanyaan penelitiannya otomatis adalah faktor-faktor pendukung apa saja yang menjadikan program bilingual di sekolah dasar itu tuntas. Nah, metode yang saya ambil adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Artinya data diambil dari wawancara yang in-depth ya, yang mendalam dari dua responden. Dua responden ini adalah dua konsultan program bilingual. Yang pertama, responden 1 itu memiliki pengalaman 15 tahun dalam mengelola program bilingual di sekolah, dan yang kedua adalah konsultan di cabang yang juga memiliki pengalaman dari 5 tahun dalam mengelola program bilingual di sekolah dasar. Nah, tempat penelitiannya dilakukan secara daring, direkam via Zoom. Kemudian waktu pelaksanaannya kisaran dari September hingga Oktober. Kemudian teknik pengambilan datanya wawancara, dan kesahan datanya itu persamaan data, persetujuan dari responden, dan bias dari peneliti. Nah, dari hasil penelitian didapati ada kesamaan tema, ada kesamaan faktor yang dikemukakan oleh dua responden, yaitu adalah kepemimpinan yang kuat. Nah, itu ditandai dengan antusias, rutin mengevaluasi, ya per 3 bulan, per 1 bulan gitu ya. Mereka memonitor terjun langsung ya di program itu, dan memiliki kepercayaan, trust kepada konsultan dengan baik, dan manajemen juga dilakukan dengan baik. Kemudian didapati pula dari kedua responden ini bahwa kompetensi guru juga menentukan dari faktor keberhasilan ini. Pertama, guru 1 ini ada 2 guru dua guru dalam program ini. Guru 1 adalah guru yang ditunjuk menjadi PIC atau penanggung jawab dari sekolah. Itu punya komitmen, percaya kepada konsultan,
ya, punya komitmen yang tinggi artinya dia bertanggung jawab dalam melaksanakan semua programnya, ya. Kemudian guru dua adalah guru yang ditunjuk oleh konsultan atau standby teacher, gitu. Nah, ini memiliki kompetensi di atas rata-rata, kemudian personalitinya bagus, ya, ceria, kemudian dapat memotivasi, seperti itu. Dan yang paling penting, salah satu yang paling penting juga adalah yang juga mengemuka dari hasil wawancara ini adalah pola pikir atau pola pikir pertumbuhan atau growth mindset dari guru sekolah tersebut, gitu. Karena ini sangat penting, karena ini adalah sebuah perubahan. Biasanya orang atau guru-guru di sekolah gitu, ketika melihat perubahan, ada dua, ada yang termotivasi, ada yang demotivasi. Nah, inilah kemudian peran bagaimana seorang pemimpin sekolah bisa kemudian melakukan yang namanya management change, gitu, seperti itu. Baik, lalu apa diskusi hasil temuannya, gitu, atau lalu apa kira-kira rekomendasi atau apa yang harus dilakukan setelah ditemukan tiga hal tadi, kepemimpinan yang kuat, ya. Hasil penelitian dari kepemimpinan yang kuat adalah kenapa muncul sampai ada kepemimpinan yang kuat. Menurut saya, pemimpin yang kuat itu, ya, kepemimpinan yang kuat itu merupakan dasar untuk terlaksananya program, ya. Karena program itu sangat lama, gitu. Tanpa ada dukungan dari seorang leaders yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan tadi, ya, change management, leading learning, maka akan mengalami kesulitan, gitu, untuk kemudian program ini bisa berjalan sampai 6 tahun. Dan 6 tahun ini cukup waktu yang lama, gitu. Kalau tidak ada seorang pemimpin yang kuat yang bisa memaintain ini, ya, maka seperti tadi di awal dibilang oleh responden satu, ya, itu banyak yang gagal. Dan kenapa mereka berhasil? Yang berhasil ini adalah mereka yang memiliki komitmen yang kuat dalam mengawal program ini hingga akhir. Kemudian kenapa kompetensi guru menjadi faktor yang penting? Karena kan yang melaksanakan nanti program ini adalah para guru, gitu. Terutama guru yang memang ditunjuk sebagai penanggung jawab di sekolah. Ditambah lagi guru yang ditunjuk oleh standby teacher. Tanpa mereka tentu program ini tidak akan berjalan. Nah, lalu bagaimana kemudian kompetensi itu harus tetap dijaga? Tentunya harus ada memaintain guru-guru ini, diberikan training, pola rekrutmen yang baik, kemudian ada komunikasi di antara mereka ketika didapati dalam observasi misalnya tidak memenuhi standar, ada yang namanya pertemuan. Kalau di Edward biasa disebut PLC, dan itu dilakukan, gitu, ya. Dan kemudian ada coaching, terutama diberikan kepada guru-guru yang memang didapati saat observasi belum memenuhi yang seperti diharapkan. Dan kenapa pola pikir? Pola pikir sangat dibutuhkan dalam sebuah perubahan, karena tidak semua orang nyaman dengan perubahan. Dan inilah pentingnya guru-guru diberikan pengetahuan apa sih manfaatnya, was it in me, ya, dari pelaksanaan program bilingual ini. Lalu apa implikasi dan rekomendasinya ketika kepemimpinan kuat itu? Jadi sekolah harus memiliki yang namanya SIP, School Improvement Program. Jadi pastikan sekolah memiliki hal itu. Kemudian lalu diejawantahkan, dilakukan dalam action plan-nya, gitu. Kemudian memastikan 8 forces dari microfluent itu terlaksana. Dan tentunya ada kolaborasi antara pimpinan sekolah dengan konsultan, ya, yang bersangkutan, ya. Adanya PLC, MONEF, dan sebagainya. Kemudian dari kompetensi guru diharapkan sekolah maupun dari lembaga konsultan itu memiliki rekrutmen yang khusus, gitu. Adanya training,
kemudian PLC, dan juga coaching. PLC ini memastikan bahwa segala kendala yang ada bisa didiskusikan dan dipecahkan. Kemudian coaching ini juga memastikan bahwa guru-guru yang mengalami kesulitan, guru-guru yang mengalami yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar yang diberikan, lalu akan diberikan coaching. Gitu. Kemudian bagaimana dengan pola pikir? Bagaimana membiasakan guru-guru di sekolah itu pola pikir yang growth gitu. Maka juga pentingnya pola rekrutmen dan pelatihan tentang growth mindset. Demikian hasil penelitian ini, saya harapkan manfaat dari sekolah dengan mengetahui penelitian ini. Pertama, mereka akan tahu bahwa ada 3 faktor yang menentukan terlaksananya program dengan sukses, yaitu kepemimpinan yang kuat, kompetisi, dan guru. Dan mereka tahu bagaimana menyiapkan agar 3 hal ini tercapai. Kemudian bagi lembaga konsultan, manfaat dari hasil rekomendasi ini, dari penelitian ini adalah mereka akan dapat informasi bahwa dan bisa mengantisipasi agar kemudian apa yang dilakukan itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ya. Kemudian dari sisi guru juga tentunya pertama mereka akan memperoleh ilmu baru, gitu. Mereka memperoleh pengetahuan baru, dan ini menjadi hal yang penting saya rasa sebagai seorang guru untuk terus melakukan personal development, pengembangan diri, dan program bilingual ini adalah salah satu di antaranya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian ini. Terima kasih.